Kita tuh diajak untuk yuk sama-sama kita lihat kaum termarginalkan itu banyak loh yang terkena mental health, tapi mereka tuh nggak punya akses gitu untuk mengetahui hal tersebut. Yang seusia-usia kalian tuh sering kali ngomong mental health. Bagi kalian mental health itu seberapa besar pengaruhnya pada kehidupan kalian? Seluruh masyarakat umum itu bisa datang ke Vcom untuk ikut main games di escape room itu yang mirip seperti labirin. Nanti setiap pos-pos itu akan ada tantangan-tantangan tersendiri dari setiap mata lomba yang ada. Cuma untuk tahun ini tuh si pesertanya itu harus bisa mengatur kayak keuangannya gitu. Jadi sebelum dia masuk pos-posnya, dia itu akan dikasih budget. Jadi dia itu digambarkan sebagai perantau untuk keluar kota. Jadi dia dikasih budget dan di setiap posnya itu dia kayak harus bisa bijak gitu ya? Dalam spend money gitu. Iya, dan untuk di Remind sendiri, di pos Remind sendiri karena kita fokusnya ke mental health, jadi kita itu menantang si pesertanya untuk bisa mengeluarkan uangnya dengan bijak, tapi dia juga tetap bisa happy gitu loh, bisa menjaga bisa menjaga si kondisi mentalnya gitu. Tribuners, kesehatan mental menjadi perbincangan penting bagi anak muda karena mereka menghadapi tekanan unik di era modern seperti ekspektasi akademik, media sosial, ketidakpastian karir, dan stigma yang mulai terurai. Banyak kecemasan, stres, atau depresi. Data WHO tahun 2022 menyebutkan 1 dari 7 remaja global mengalami gangguan mental. Nah, diskusi terbuka membantu normalisasi isu ini sehingga mendorong mereka mencari bantuan dan mencoba membangun empati. Selain itu, anak muda kini lebih vokal soal kesejahteraan emosional, menjadikannya topik yang relevan dan mendesak. Bersama saya di studio Tribun Jabar, ada anak-anak muda yang sangat bersemangat membicarakan soal mental health ini. Dan uniknya mereka menghubungkan isu mental health ini dengan masyarakat yang terpinggirkan. Apa saja yang mereka bicarakan? Ayo kita sama-sama cari tahu. Ada 3 anak muda dari Ilmu Komunikasi Unpad. Nah, halo, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Halo Bapak. Baik Bapak. Baik ya. Oke. Kenalan dulu dong satu-satu. Mungkin dari sini. Oke, nama aku Ocha. Sebagai Project Officer dari Remind. Project Officer dari Remind. Oke, lanjut. Nama aku Ajul. Selaku Vice Project Officer 1 dari Remind tahun ini. Oke, kalau aku Kayla sebagai Kepala Divisi dari Event Remind 2025. Oke. Nah, pertanyaan pertama, jelasin dulu dong Remind itu kapan? Oke, mungkin boleh. Jadi untuk Remind sendiri itu untuk tanggal pelaksanaannya atau main eventnya itu. Remind itu apa sebenarnya? Remind itu adalah mata lomba di bawah naungan Epicentrum. Jadi Epicentrum itu ada perlombaan gitu yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi dan di dalamnya itu ada beberapa sub mata lomba sesuai dengan program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan karena ilmu komunikasi itu adalah salah satu program studi yang ada di dalam Vcom, jadi kita juga ada mata lombanya yang bernama Remind atau Research Mindedness. Iya, dan untuk Research Mindedness sendiri itu sesuai dengan namanya research, jadi kita itu fokusnya ke riset. Jadi untuk outputnya juga kayak kita tuh hasilnya itu hasil tentang riset. Jadi kita kasih tentang isu atau permasalahannya, dan nanti pesertanya itu akan diminta untuk membahas kayak memberikan solusi dengan melakukan riset tersebut. Dan untuk tahun ini, untuk tanggal pelaksanaannya sebetulnya kan kita udah open registration dari bulan Maret ya, dan nanti itu ada main eventnya. Nah, untuk main eventnya sendiri itu kita juga dari Epicentrum ikut
timelinenya itu ada 3 hari, dilaksanakan selama 3 hari. Jadi hari pertama itu ada opening dari Epicentrum. Untuk hari kedua itu baru kita namanya competition day. Jadi di situ setiap sub mata lomba dari Epicentrum akan menyambut pesertanya untuk mereka itu bisa mempresentasikan output yang sudah mereka buat dan akan dinilai juga oleh juri. Dan di situ juga kita akan melakukan awarding atau menentukan pemenang gitu di competition day itu. Jadi untuk Remind sendiri itu dilaksanakan di day 2, dan untuk day 3 sendiri itu ada penutupan atau closing untuk pesertanya. Jadi ada closing night dari Epicentrum mungkin kayak gitu. Nah, tema tahun ini apa untuk Remind? Jadi untuk Remind 2025 ini temanya adalah Unveiling the Shadow of Community with Highlighting the Mental Health of Marginalized Community. Jadi itu sederhananya kayak apa tuh? Panjang banget itu. Jadi tema itu tuh ngebawa kita untuk lebih concern dengan kaum-kaum termarginalize atau termarginalkan. Kaum termarginalkan itu kan kaum-kaum yang lack of access, yang tidak memiliki akses yang setimpal gitu dengan kaum-kaum pada umumnya. Dan di sini tuh kita diajak untuk lebih peduli, lebih aware dengan kehidupan mereka, khususnya karena mereka itu kaum termarginalkan itu seringkali tertimpa kemiskinan seperti itu. Jadi mereka tuh tidak punya akses untuk kesehatan yang baik, kesehatan yang layak gitu. Nah, itu kita tuh diajak untuk yuk sama-sama kita lihat kaum termarginalkan itu banyak loh yang terkena mental health, tapi mereka tuh nggak punya akses gitu untuk mengetahui hal tersebut gitu. Sebelumnya kok bisa sampai ke situ, ke kelompok ini, kelompok terpinggirkan tuh? Karena mungkin memang tema awal dari Epicentrum atau si festival lomba komunikasi ini memang terkait kaum-kaum termarginalkan, dan memang untuk Remind sendiri kita mendapatkan tema yaitu yang fokus kepada tema kesehatan. Oleh karena itu kita mengambil kesehatan mental sebagai fokus utama kita, yang mana digabungkan dengan tema utama dari Epicentrum yaitu kaum termarginalkan itu sendiri. Sehingga kalian mengambil angle-nya kemudian mental health itu ya. Ya, betul. Nah, kalau menurut kalian ya kita sering ya ketemu narasumber yang seusia-usia kalian tuh sering kali ngomong mental health. Bagi kalian mental health itu seberapa besar pengaruhnya pada kehidupan kalian di usia-usia kalian? Menarik banget Bapak. Itu suatu hal yang sangat penting ya Bapak. Mungkin semakin kita beranjak ke dewasa, semakin kita tuh mencari tahu gitu jati diri kita tuh sebenarnya orangnya seperti apa, kita tuh butuhnya apa. Dan kadang-kadang kalau misalnya orang yang nggak bisa cope with the situation, mereka akan masuk ke dalam mental health ini gitu. Mereka akan mungkin bisa mendiagnosa dirinya sendiri, atau mungkin mereka tidak punya solusi dengan kondisi mereka yang kebingungan dan segala macam. Dan itu mungkin bisa dikatakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa. Apalagi mahasiswa itu anak-anak yang dari remaja menuju dewasa. Transisi dari umur belasan ke umur 20-an. Itu mungkin menjadi masa yang bukan sulit ya, lebih banyak tantangan, confusing gitu, membingungkan. Confusing. Nanti pesertanya siapa nih lomba ini? Mungkin Ajul bisa jawab. Untuk pesertanya sendiri, karena mungkin Remind atau Research Mindedness ini merupakan salah satu lomba yang merupakan lomba internasional dari Epicentrum. Jadi memang untuk para peserta yang bisa mendaftar Remind ini memang dari para mahasiswa. Pertama sudah pasti harus mahasiswa yang masih terdaftar ke dalam universitas, dan bisa mahasiswa nasional ataupun internasional. Kita terbuka lebar untuk seluruh mahasiswa yang ada di tingkat nasional ataupun mahasiswa yang ada di internasional. Apapun jurusannya ya? Apapun jurusannya. Dalam misalnya kan orang-orang teknik misalnya orang teknik mau ikut, kira-kira mereka bisa mendekati persoalan ini dari apa ini? Bikin approach-nya apa? Kalau secara apa kita berpikir linear gitu kan, yang ikut pasti orang-orang sosial aja. Kalau misalnya orang teknik boleh nggak? Boleh banget tuh Pak jawabannya. Karena ini ada pengalaman dari tahun lalu. Tahun lalu itu kita kan mengenai literasi digital. Betul. Itu yang ada satu kelompok peserta yang ikut tuh dari ilmu saintek. Dari kalau nggak salah tuh
antara fisika atau kimia gitu Pak, teknik itu. Mungkin cara kita approach atau mengencourage orang-orang dari luar sosum itu bagaimana adalah pertama pasti dari media partner Bapak. Gimana kita promosi dulu ya, fakultas mereka, promosi dulu ke fakultas atau ke jurusan mereka gitu. Lalu mungkin bisa juga didekatkan dengan tema Pak. Mungkin misalnya sekarang nih kita kan mengenai mental health, itu kan juga dibahas oleh orang-orang dari lingkungan FISIP, lingkungan ilmu sosial, mungkin dengan orang-orang dari jurusan antropologi misalnya, atau misalnya juga dari orang-orang kesehatan, anak-anak kesehatan, mungkin dari situ yang kita bisa tarik mereka untuk ini loh, kita ilmu komunikasi juga punya sebuah mata lomba yang bisa kalian ikutin, yang relate sama kalian. Jadi kita tuh nggak gatekeep dengan tema kita sebagai riset aja gitu. Oke. Jadi bukan monopoli teman-teman sosial ya. Iya, betul. Ini kan sudah tahun 2025 ya. Acara-acara sebelumnya boleh diceritain seperti apa yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Oke. Untuk research mindedness sendiri itu sudah dilaksanakan dari tahun, kalau tidak salah dari tahun 2016. Itu yang pertama kali research mindedness dilaksanakan. Tapi memang sempat 1 tahun tidak ada, itu tahun 2020 karena pandemi, dan tahun 2021 itu dilaksanakan secara online karena masih transisi dari pandemi ke kehidupan normal. Lalu mungkin kalau yang bisa kita ceritakan itu memang yang tahun lalu, karena yang kita rasakan juga yang tahun lalu. Kalau untuk ikut jadi panitia. Kalau untuk acara yang tahun lalu sendiri, kita mengambil tema terkait literasi digital. Yang mana output akhir dari lomba itu adalah memang terkait research paper terkait apa itu pentingnya terkait si literasi digital ini. Selain itu juga outputnya itu berbentuk poster ya, bentuk poster. Terus juga kita melakukan company visit ke sebuah company yang memang khusus dalam dunia digital. Yang literasi itu ya? Yang SafeNet ya? Iya, SafeNet. SafeNet ya. Kita company visit ke sana melalui online. Mungkin emang kita tuh kebanyakan acaranya juga dibungkus dalam bentuk hybrid ya Bapak, karena mungkin menyesuaikan jadwalnya juga tantangan tersendiri gitu buat. Iya. Lalu juga kita sempat ada talk show juga secara online juga. Itu memang orang yang bisa dibilang praktisi atau memang expert di bidang digital dan data awareness seperti itu. Dan untuk acara lain selain acara-acara intinya itu memang kita ada pre-event, yang mana kalau tahun lalu tuh kita ada escape room, yang mana para peserta atau mungkin yang bukan peserta, seluruh masyarakat umum itu bisa datang ke Vkom untuk ikut main games di escape room itu yang mirip seperti labirin. Nanti setiap pos-pos itu akan ada tantangan-tantangan tersendiri dari setiap mata lomba yang ada. Dan untuk tahun ini kita akan melaksanakan. Jadi untuk tahun ini sebetulnya. Ini spoiler nggak ini? Nggak apa-apa. Biar bisa datang aja, biar ramai. Karena juga udah akan dilaksanakan minggu depan. Pre-event ini ya di tanggal 25. Jadi untuk tahun ini sebetulnya untuk konsep pre-eventnya lumayan mirip seperti tahun lalu. Jadi akan ada exhibition. Nah, di dalam exhibition itu akan ada penayangan short movie dari Epicentrum. Oh, ini tingkat Epicentrum ya? Ya, tapi dari Remind sendiri atau dari sub competition dari yang tiap mata lomba masing-masing juga kita akan menyediakan namanya ruang simulasi. Kalau tahun kemarin kan akan ada dilaksanakan adanya si escape room. Nah, kalau tahun ini ada namanya ruang simulasi atau simulation room. Jadi nanti peserta yang mau ikut si simulation room itu akan melalui beberapa pos. Nah, pos itu akan disesuaikan dengan jumlah mata lomba. Dan untuk tahun ini itu ada 6 mata lombanya. Berarti 6 pos ya? Iya, akan ada 6 pos. Kan setiap mata lomba itu kita temanya berbeda-beda kan. Nah, jadi di setiap posnya itu akan ada tantangan lagi untuk si pesertanya, sama seperti tahun lalu. Cuma untuk tahun ini tuh si pesertanya itu harus bisa mengatur kayak keuangannya gitu. Jadi sebelum dia masuk pos-posnya, dia itu akan dikasih budget. Jadi dia itu digambarkan sebagai perantau untuk keluar kota.
Jadi dia dikasih budget dan di setiap posnya itu dia kayak harus bisa Spending bijak gitu ya. dalam spend money gitu. Oke. Iya, dan untuk di Remind sendiri, di pos Remind sendiri karena kita fokusnya ke mental health, jadi kita itu menantang si pesertanya untuk bisa mengeluarkan uangnya dengan bijak, tapi dia juga tetap bisa happy gitu loh, bisa menjaga bisa Oke. menjaga si kondisi mentalnya gitu, kayak gitu. Ini peserta apa namanya tadi? Escape room, bukan ya? Simulation room. Simulation room itu apa juga sama dengan peserta yang riset? Jadi untuk si pre-event ini sebetulnya kita open access gitu. Jadi siapa aja boleh datang karena kita di situ pre-event ini kan fungsinya untuk menyebarkan awareness tentang Pendaftarannya adanya on the si spot. epicentrum. Jadi tuh kalau misalnya kita datang ke pre-eventnya, kita bisa kalau mau main itu daftar dulu gue tuh kalau tahun lalu ya. Iya. Iya, jadi dia daftar untuk kayak main gitu. Jadi bukan untuk daftar ke perlombanya. Jadi dia kayak bisa merasakan untuk ke simulation room tersebut. Jadi dia satu peserta itu merasakan 6 pos tadi ya? Iya, nah selain si simulation room itu juga setiap mata lomba juga ada booth untuk memperkenalkan dan mempromosikan si perlombaan kita seperti itu. Jadi ini tempatnya Tempatnya di Viko. Viko Nah, 4 Jatinangor. Tepatnya di Gedung Pasca Sarjana Gedung Viko. Pasar Iya. Sarjana. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lebih terkait Remind terutama Iya, itu boleh situ akan ada pakai booth booth. yang bisa tanya-tanya lebih. Ini sebenarnya seperti unit kegiatan gitu ya, Remind itu berarti ya? Kita itu kayak perlombaan sih. Oh, Iya. event aja ya? Remind itu event? Iya, tahunan. event tahunan. tahunan. Iya. Sentrum itu juga ada setiap tahun ya Bapak. Hmm. Sebenarnya kita dari mata lomba itu juga diberikan kebebasan apakah mau ikut atau ikut Oh, lagi iya. di bawah naungan epicentrum atau stop gitu. Tapi kita mengupayakan untuk lanjut setiap Pride tahun. ya, ya. Iya. Iya. Pride ilmu komunikasi gitu. Sebenarnya nanti output yang diharapkan dari peserta itu apa sih sebenarnya? Oke, untuk output sendiri tahun Iya. ini kita akan ada 2 output. Yang pertama yaitu si research papernya yang akan dipresentasikan di hari H di tanggal 3 Mei. 3 Mei. 3 Iya, Mei. 3 Mei. Lalu yang kedua ada dalam 3 Juni. Iya 3 Juni. 3 3 Juni. Juni. Lalu yang kedua ada infografis. Infografis. Yang mana itu based on apa yang sudah mereka research. Jadi untuk output dari kita sendiri itu ada 2. Yang pertama tadi research paper dan juga si infografis ini. Yang mana memang kita berharap bahwa dengan adanya 2 output ini mereka bisa lebih menganalisis apa masalah yang terjadi di masyarakat realnya dan mungkin bisa memberikan saran-saran atau mungkin solusi-solusi atau inovasi yang ada karena memang kita untuk tahun ini memang harapannya akan bekerja sama dengan beberapa NGO terkait dengan mental health ini dan mungkin bisa langsung disampaikan ke NGO-NGO terkait agar bisa ditangani atau digunakan solusinya secara langsung. Oke. Gitu, Mas. Jadi setiap peserta harus melakukan penelitian sendiri ya, riset sendiri ya, atau itu per kelompok Per loh. kelompok, Ya. oke. Kelompok. Kalau tahun lalu itu kurang lebih 3 orang satu kelompok gitu. Nah mereka ini mungkin tadi belum disebutkan oleh Ajul bahwa research papernya itu tuh dalamnya ada apa sih? Itu tuh ada strategi Betul. dan saran program apa sih mungkin dari pemerintah atau dari komunitas untuk teman-teman yang termarginalkan di teman-teman yang termarginalkan yang mengalami kasus mental health ini gitu. Oh, sekarang sudah masuk berapa peserta? Karena untuk research ini Butuh waktu. ya untuk Iya. mengerjakannya dan kita tuh memang dalam pendaftaran itu memang harus langsung memasukkan file hasil researchnya. Oh, Iya. gitu. Jadi bukan untuk daftar dulu baru mengerjakan. Jadi memang saat mendaftar, saat membayar itu sudah ada dalam bentuk hasil brief 1 researchnya. Dan untuk sejauh ini memang belum ada yang mendaftar, tapi memang sudah banyak yang memastikan bertanya-tanya terkait Remind ini karena memang sudah banyak yang mulai mengerjakan researchnya dan memang belum dikumpulkan karena untuk dikumpulkan sendiri sudah sekaligus untuk mendaftar. Oh, terakhir kapan pendaftaran? Tanggal 5 Mei 2025 ini, ya, masih namun banyak waktu. kalau misalnya memang diperlukan extend dari pihak epicentrum itu dibuka sampai 12 Mei. Dari sejauh pengamatan paling jauh dari mana peserta? Mungkin ada yang dari luar
Unpad atau? Oke, kalau kita tinjau dari kemarin roadshow online Heeh. yang dilaksanakan oleh Epicentrum, itu ada peserta dari UITM Malaysia. Oh, Ya, itu memang karena dulu juga pernah kolaborasi Ya, Vkom oke, dengan teman-teman dari Malaysia tersebut. Jadi mungkin itu adalah kampus terjauh, kampus Ya. engagement paling jauh untuk Epicentrum ini. Kemudian mungkin untuk universitas-universitas di nasional atau di lingkup Indonesia tuh kemarin juga ada teman-teman dari Undip yang bertanya mengenai Remind, terus juga Brawijaya untuk peserta-peserta roadshow-nya gitu. Mungkin bisa dibilang mengcover hampir Pulau Jawa tuh lumayan lah. Oke. Berarti kalau dari Malaysia ikut, berarti ini pertama kali pecah telur internasional ya? Oke. Semoga Semoga. saja. Semoga. Oke, tapi kayaknya perlu didekati terus ya, diingetin terus ya, di remind terus. Remind terus. Kalian berarti sebelumnya udah pernah jadi panitia ya tahun lalu. Nah, Sudah. Apa namanya? Kompleksitas event tahun ini dengan tahun yang lalu apa? Mungkin kalau dari saya sendiri, kebetulan juga tahun lalu saya sebagai panitia divisi event yang mungkin saya memang lebih terasa gitu ya terkait perbedaan tahun lalu juga tahun sekarang. Sejujurnya tidak beda jauh terkait kompleksitas dari event itu sendiri, karena ya memang secara bentuk perlombaan, secara bentuk acara dari Epicentrum sendiri pun memang tidak ada yang berubah jauh gitu. Tapi memang mungkin untuk tahun ini karena mungkin kita di sini diamanatkan juga menjadi PO dan juga VPO dan juga ketua dari event itu sendiri, kita lebih merasakan apa ya, kayak lebih mengurusi dari awalnya. Itu mungkin yang bisa menjadi kompleksitasnya, kayak bagaimana kita menyusun tema ini mau seperti apa, Remind ini mau dibawa kemana, mau membahas tentang apa, isinya apa aja, itu mungkin kita rasa bisa menjadi kompleksitas yang kita rasakan di tahun ini. Karena mungkin kalau di tahun lalu, karena kita mungkin masih menjadi staffnya juga kan ya, itu kita belum merasakan sedalam itu gitu. Oh, sekarang jadi orang-orang kuncinya ya, gitu ya. Tanggung jawabnya lebih besar. Saat orang-orang pun bingung akan nanya ke kita dan kita harus tahu jawabannya gitu. Iya betul. Kita berproses dari awal banget gitu. Dulu kita cuma ikut di tengah-tengah, tiba-tiba langsung dikasih job desk, tapi sekarang kita harus menentukan job desk untuk orang-orang itu seperti apa gitu. Terus selain itu juga ada beberapa kompleksitas yang sangat-sangat kita rasakan adalah jadi tuh tahun lalu Epicentrum itu media utamanya adalah Instagram, Bapak. Tapi sekarang ditambah dengan TikTok. Itu merupakan sebuah transisi yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengemas konten yang menarik di TikTok, dan jadinya kita punya dua platform, Instagram dan juga TikTok. Dan itu kita sangat-sangat tertantang gimana cara kita bikin brief untuk TikTok supaya FYP, lalu juga sesuai dengan tren, tapi juga tetap bisa membahas mengenai mata lomba kita sendiri gitu. Dan itu butuh pitching yang lumayan banyak dan lumayan riuh ya Pak. Seperti apa itu misalnya keriuhan untuk TikTok ini kan seperti apa misalnya? Misalnya tahun lalu itu kita salah satu outputnya kan adalah talk show. Itu diposting di talk show-nya itu berupa live di Instagram. Namun saat ini pihak Epicentrum memberikan kita arahan bahwa live itu dilakukan di TikTok. Jadi akan dibuat sebagai TikTok playlist. Iya, jadi lewat video, dikemasnya dalam video TikTok. Dan dari Epicentrum-nya pun memberi arahan kalau mereka itu ngasih slot untuk si talk show ini itu 3 video. Dan per videonya itu kalau nggak salah 12 menit. Maksimalnya itu 1 video 4 menit, sedangkan kita dikasih hanya 3 video. Total. Berarti kan itu total hanya 12 menit. Nah, 12 menit untuk talk show itu agak rumit ya. Jadi kita harus tahu kayak bagian mana aja yang sekiranya tuh penting gitu untuk dimasukin. Karena untuk tahun lalu pun itu kita sebenarnya ada 2 untuk talk show, ada yang live Instagram dan juga ada yang dilaksanakan online lewat Zoom. Kalau lewat Zoom itu kan kita durasinya fleksibel ya, dan di live Instagram pun itu juga fleksibel. Tapi untuk tahun ini si TikTok playlist ini itu menjadi tantangan tersendiri sih untuk mengemas talk show-nya itu mau seperti apa, karena durasinya juga yang terbatas. Mungkin kalian gitu. sebelumnya pernah simulasi nggak untuk itu? Nah, mungkin itu yang menjadi itu yang menjadi tantangan bagi kita. Tantangan untuk kita, kan kita belum
punya wadah untuk melakukan latihannya gitu Pak. Kita pun juga mencari narasumber itu lumayan agak susah mendeskripsikannya juga gitu ke narasumber ini, bentuk talk show-nya akan seperti apa, Iya. apakah syuting secara langsung seperti ini atau masing-masing lewat Zoom misalnya. Oke. Gitu. Iya, Dan iya, mungkin iya. satu lagi yang bisa menjadi tantangan juga untuk sebenarnya bukan tahun ini doang. Mungkin karena Remind ini tadi fokus lombanya adalah research. Itu mungkin menjadi salah satu tantangan dibandingkan dengan lomba-lomba lain yang harus membuat video, harus tag podcast, talk show dan segala macam. Mungkin Remind itu lebih dalam tanda kutip kurang menarik untuk orang-orang gitu, untuk orang-orang umum yang itu mungkin menjadi tugas kita tersendiri untuk kayak Nge-branding Remind. membranding, nge-push Remind untuk menarik masa bahwa Remind research itu bisa menjadi menarik loh, bukan cuma Penelitian tuh harus keren Iya, gitu kan ya. iya. Maksudnya ya. karena mungkin kalau dibandingkan dengan lomba lain yang ada bikin Film. film, bikin video apa, bikin talk show dan segala macam, mungkin Nah, oke. orang-orang lebih tertarik dengan hal Lebih itu tertarik. dibandingkan dengan aduh research lagi, cari data Kalian lagi. punya tagline nggak lagi. supaya kelihatan riset itu jadi keren gitu? Research, yes. Iya kan, jadi kan supaya orang tertarik ikut lomba penelitian ini. Iya. Iya, Pak. Tapi kan sebelumnya begitu kan ya? Oh iya, Penelitian. banyak Bapak. Mungkin bisa dibilang selain Remind itu juga ada dari kampus, misalnya UGM. UGM itu juga punya konsepnya seperti epicentrum dan Iya, Remind lomba juga. komunikasi. Oke. Lomba komunikasi yang dia riset juga gitu. Dan sebenarnya ini umum ya mungkin di lingkungan mahasiswa tuh. Cuma ya itu mungkin branding risetnya itu yang mungkin orang-orang udah aduh ini apa, aduh ini pasti susah gitu. Makanya kita cari tema yang aduh Gen Z banget nih gitu. Tapi menurut kalian temanya bisa nggak ditarik ke arah Gen Z itu ya sekarang kan ya? Memang ya mental health-nya iya, mereka selalu bicara tiap hari, tapi dengan dikaitkan dengan konteks masyarakat termarginalkan itu bagaimana? Gitu, apakah? Mungkin memang poin utama untuk menarik Gen Z dalam konteks ini mungkin dari si mental health-nya itu sendiri, Pak. Karena kalau termarginalkan, saya merasa malah kata termarginalkan itu sendiri belum terlalu dekat dengan kita kan. Dan itu bisa menjadi tantangan tersendiri juga untuk para calon peserta yang mau daftar. Dan menurut saya sebenarnya saat mereka mungkin sudah baca-baca apa itu termarginalkan, orang-orang seperti apa itu yang termarginalkan, mungkin mereka akan sadar bahwa ya itu ada di sekitar kita gitu. Seperti mahasiswa seharusnya sudah mungkin, paham tuh ya. Ya mungkin kayak mereka tuh sering ketemu, sering membahas atau sering berdiskusi terkait hal itu, tapi mereka mungkin belum tahu apa itu disebut dengan termarginalkan sih, Pak. Jurinya siapa aja nanti? Nama jurinya itu masih Masih dibungkus rahasia. masih dibungkus Bapak oleh Iya. tim competition Betul. kita. Cuma mungkin yang bisa di spoiler dikit, juri itu akan ada 3 Bapak. Yang Betul. pertama adalah akademisi, yang kedua itu creative communication strategist atau orang-orang yang mungkin expert di bidang media, yang ketiga adalah praktisi atau memang orang yang terjun langsung dalam bidang mental health ataupun marginalized community gitu. Nah, nanti apa yang mau kalian sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di Unpad misalnya atau di tempat lain, atau apa yang nanti menonton talk show ini? Mungkin dari Kayla dulu. Dari Kayla kan, Dari Ocha dulu. biar yang PO Oh, boleh. Oke, jadi mungkin yang mau disampaikan untuk mahasiswa, sebetulnya penelitian itu menarik gitu. Iya. Kayak nggak semembosankan itu. Mungkin kalau misalnya Penelitian dalam itu nggak konteks, membosankan ya. iya, mungkin Atat kalau itu ya. iya, sebenarnya tergantung konteks sih. Karena ini konteks yang kita emang di bawah naungan festival perlombaan besar, dan kalau dibandingkan dengan perlombaan lain, mungkin riset emang paling yang less interesting kayak gitu. Tapi sebetulnya penelitian ini itu hal yang menarik dan hal yang penting untuk dilakukan, karena melalui penelitian kayak kita tuh bisa mendapatkan hal-hal baru gitu. Kita bisa kayak menjadi tahu apa sih yang terjadi. Misalnya ini di sini kita mengangkat isu tentang mental health in marginalized communities. Nah, kalau misalnya kita meneliti tentang hal tersebut, kita tuh kayak bisa tahu kayak kondisi di lapangannya tuh seperti apa sih, dan kita juga bisa memberikan solusi kayak gitu. Dan
banyak Keren. iya, dan banyak penelitian itu juga menghasilkan jurnal-jurnal, paper-paper, dan itu bisa dipakai juga untuk studi-studi. Mungkin kayak gitu sih. Jadi Dari bahan-bahan lomba itu Iya. kita bisa Iya. di-update lagi untuk Jadi kata kuncinya penelitian itu sebetulnya nggak membosankan, tergantung kitanya aja. Betul, Kayak betul. gitu. ya. Nah, mungkin Lanjut. Mungkin tadi udah membahas terkait penelitian. Oh, iya. Ya. Oke, mungkin izin nambahin sedikit. Dengan banyak meneliti, pasti juga akan banyak membaca. Dengan banyak membaca, pasti akan banyak tahu hal-hal yang ada di dunia ini. Terkait apa yang sedang terjadi di dunia, isu-isu apa yang ada di dunia, dan kita akan lebih aware dengan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita merasa bahwa membaca itu membosankan, melakukan riset itu membosankan, pasti kita tidak akan aware dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa mengkritisi hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan mungkin masih banyak kan orang-orang yang merasa bahwa dari mana harus mulai riset, gimana awalnya, harus mulai dari mana. Nah, mungkin kalian bisa mulai dari ikut Remind ini. Untuk pendaftarannya masih buka sampai tanggal 5 Mei. Kalian bisa, mungkin ini menjadi riset pertama kalian. Kalian bisa belajar di Remind ini. Oke. Nah, cari bahan nih. Pak, udah kok. Oke, kalau dari saya, gimana sih cara bikin riset itu menarik? Yang pertama adalah ubah perspektif. Jangan anggap riset itu, aduh harus nyebarin kuesioner, aduh harus ini, aduh harus kesana kesini, aduh harus nulis latar belakang, pendahuluan, hasil pembahasan, metode dan segala macam. Enggak, riset itu banyak metodenya. Ya. Ada observasi, ada wawancara, ada kuesioner. Nah, itu bisa menjadi menarik karena kita juga mungkin udah pernah mengalami dan ternyata, oh, kalau kita ngerti riset tuh nggak susah gitu. Dan riset yang bagus adalah riset yang kelar. Riset yang bagus adalah riset yang selesai. Oh, gitu. Iya, betul Bapak. Itu mungkin jadi tagline yang selalu dibicarakan sama dosen-dosen kita di Vkom ya Pak. Gitu. Perlu gimmick nggak? Gimana tuh maksudnya? Perlu gimmick nggak supaya kita kan hidup di dunia gimmick nih sekarang nih ya. Kalau perlu nggak? Kalau di entertainment ya, di luar sana kan perlu gimmick. Apakah di riset itu perlu gimmick nggak supaya teman-teman kalian pada tertarik gitu? Kemasannya kayak apa nih supaya menarik? Nah, kan gimmick itu bukan harus settingan yang aneh-aneh gitu kan, tapi kan bagaimana daya tarik. Tapi mungkin ini nggak terlalu mirip dengan gimmick, tapi mungkin riset itu bisa dilakukan oleh dengan hal-hal yang terdekat dengan kita atau hal-hal yang kita suka. Mungkin misalnya kayak kita suka Nah, ini anggap aja sebagai tips ya, memulai. Suka main bola. Ya, misalnya kita suka main bola, apakah main dan nonton misalnya, apakah hal itu bisa dijadikan riset? Bisa banget, mungkin riset orang terkait yang terlalu banyak nonton jadi nggak bisa main bola misalnya kayak gitu. Atau bagaimana itu kan, jadi sebenarnya semua hal yang ada di sekitar kita, yang di pertanyaan kita juga bisa dijadikan riset. Bisa dijadikan riset, walaupun kita cuma kepikiran kayak kenapa ya ini bisa macet, itu pun dari pertanyaan itu pun saja itu bisa kita jadikan riset gitu, walau ya bisa banyak bisa sedikit. Jadi mungkin cara bikin riset itu atraktif untuk kita adalah cari hal-hal yang paling dekat sama kita, hal-hal yang paling relate sama kita. Misalnya, anggaplah kalau misalnya perempuan-perempuan, cewek-cewek zaman sekarang kayak tentang fashion. Duh, kalau misalnya beli fashion ini sama fashion ini, kira-kira lebih efektif yang mana ya? Misalnya kayak lebih murah yang mana ya? Lebih banyak dipakai yang mana ya? Hal-hal seperti itu yang kayak, misalnya saya sukanya juga bisa menjadi menarik gitu Pak, untuk dijadikan riset gitu. Mungkin gimmicknya di situ kali. Jadi apa tagline-nya ini supaya biar menarik? Tagline-nya to be continue ya Bapak, nanti kita informasikan. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan 3 periset muda dari ilmu. Iya kan? Boleh kan saya? Boleh. Kita aminkan dulu. Iya. 3 periset muda dari ilmu komunikasi Vkom Unpad ya, yang mereka nanti akan bulan depan akan menggelar lomba. Nah, kita perlu mendukung mereka supaya impian mereka tentang riset itu bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga tidak perlu yang rumit-rumit. Mungkin mereka nanti akan
berbagi hal yang sesimpel apa gitu ya untuk riset ya. Terima kasih sudah datang ses acaranya. Amin. Amin. Oke, nanti Terima kami kasih akan banyak, support Bapak. betul teman-teman. Terima kasih banyak Bapak.